Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9A, B, C, dan D. Hari ini Ibu akan membahas kembali mengenai menentukan akar-akar persyarat dengan M faktor atau memfaktorkannya. Dari video ini Ibu berharap Ibu berharap setelah menonton video ini mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara M faktor. Nah, perhatikan contoh berikut ini, nak. Tentukan akar-akar dan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut ini dengan cara memfaktorkan. Baiklah, dari contoh yang Ibu berikan dua contoh, nak. Yang contoh 1. Lihat, nah, ini tertukar. Di sini contoh 1. Oke. Pada contoh 1 berikut ini, Ibu berikan persamaan kuadrat yang perhatikan bedanya, nak. Kalau persamaan kuadrat di sini ada tanda negatif tambah. Kalau yang contoh 2, di sini kedua-duanya negatif. Jadi kedua operasinya tanda kurang untuk contoh 2. Dan untuk contoh 1, operasi di tengah saja yang kurang. Baiklah, kita selesaikan soal nomor 1. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, nah, yang pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Pada persamaan kuadrat ini, A sama dengan 1, B sama dengan negatif 10, dan C sama dengan 16. Langkah 1, tentukan dua angka dengan syarat berikut ini, nak. Syaratnya adalah, Ibu pernah jelaskan sebelumnya, kedua angkanya kalau dijumlah sama dengan B, kalau dikalikan sama dengan C. Nah, kita substitusi nilai B dan C. P tambah Q itu sama dengan negatif 10. Tadi kita sudah tentukan nilai B adalah negatif 10. Dan P kali Q sama dengan 16. Kemudian kita fokus di hasil kalinya, nah. Hasil kalinya adalah 16. Nah, carilah faktor kali dari 16. Faktor kali dari 16, nah, ada 3. Yaitu 1 kali 16, 2 kali 8, dan 4 kali 4. Hanya itu faktornya, nah. Sekarang, mari kita amati kedua angka perkalian tersebut yang kalau dijumlahkan menghasilkan negatif 10. Kalau 1 dan 6 tidak bisa, nak, karena 1 tambah 16, 17. Salah satunya negatif juga, tidak mungkin hasilnya 10. Kemudian 4 kali 4, kalau dijumlahkan 8, salah satunya negatif, hasilnya 0. Kalau 2 dan 8, ini bisa. 2 dan 8 itu kalau dijumlah sama dengan 10. Tapi karena hasil jumlahnya adalah negatif 10, maka kedua angkanya adalah negatif. Berarti negatif 2 dan negatif 10. Nah, kita peroleh angka akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 8. Karena kalau dijumlahkan sama dengan negatif 10, dan kalau dikalikan sama dengan positif 16. Berarti sudah memenuhi tadi pemisalan tak. Kedua angka harus negatif, maka akar-akarnya adalah X kurang 2 dan X kurang 8. X kurang 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2. Dan X kurang 8 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 8. Fokus kalau dia angkanya negatif di tengah, nah, artinya kalau persamaan kuadrat angkanya negatif di tengah, berarti salah satunya harus negatif angkanya. Kemudian kalau angkanya operasi kedua-duanya negatif, maka angkanya kedua-duanya harus negatif. Ini contoh kedua penyelesaiannya. Jadi tadi ini operasi kurang di sini tambah. Kalau di sini contoh 2, nah, kedua-duanya operasinya kurang. Penyelesaiannya sama seperti tadi, cuma bedanya kalau dia kurang dua-duanya di sini berarti salah satunya harus negatif. Kalau ini kurang di sini tambah, berarti dua-duanya negatif. Dua-duanya negatif kalau ini karena hasil kalinya positif. Kalau ini hasil kalinya negatif, berarti salah satu yang harus negatif. Kita perhatikan contohnya. Yang ini yang contoh 2. Pada soal diketahui A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan negatif 12. Langkah 1 seperti tadi, kita tentukan dua angka dengan syarat. Penjumlahannya adalah B, hasil kalinya adalah C. Berarti P tambah Q sama dengan negatif 4, dan P kali Q sama dengan negatif 12. Nah, sekarang kita fokus di hasil kalinya. 12, faktor kali dari 12 itu hanya ada 2, nak. Ada 3. Yaitu 1 kali 2, 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Ingat, karena hasil kalinya negatif 12, berarti salah satu bilangannya harus negatif. Sekarang amati yang mana dari
angka perkalian tersebut yang kalau dijumlahkan menghasilkan negatif 4. 1 dan 12 itu tidak bisa nak. 3 dan 4 juga tidak. Berarti yang kita ambil adalah 2 dengan 6. 2 dan 6 kalau dikalikan hasilnya 12. Tapi karena negatif 12 berarti salah satunya harus negatif. Yang mana yang negatif? Kita perhatikan hasil jumlahnya nak. Hasil jumlahnya kan negatif 4. Berarti yang negatif harus angka yang besar, yaitu 6. Karena kalau 2 yang negatif, berarti positif 4 hasilnya. Maka kita gunakan angka 6 yang negatif, karena hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kita kalikan, 2 kali negatif 6 sama dengan negatif 12. Nah, diperolehlah akar-akar persyaratnya. Akar-akar persamaan kuadratnya adalah positif 2 dan negatif 6. Ini sudah benar ya. Kalau dijumlah negatif 4, kalau dikalikan 2 kali negatif 6 sama dengan negatif 12. Diperoleh akar-akarnya X tambah 2, X kurang 6. Sehingga X sama dengan dipindahkan ke kanan jadi negatif 2. Ini kurang 6 dipindahkan ke kanan jadi positif 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya nak adalah negatif 2 dan 6. Terima kasih nak menyimak pembelajarannya Ibu kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya yang memfaktorkan A besar 1.